Lucu bukan? Ketika dunia menuntutmu untuk berdamai dengan keadaan, sementara keadaan itu sendiri seakan terus membunuhmu perlahan-lahan, tanpa henti. Otakmu dibanting, hatimu ditikam, tapi kamu tetap harus berdiri, tetap harus tersenyum, tetap harus tertawa. Seolah semuanya baik-baik saja, seolah dunia tidak sedang menggempurmu dari segala sisi. Kadang aku berpikir, bagaimana bisa kita terus berpura-pura? Berpura-pura bahagia di tengah badai yang kita tahu akan datang lagi. Kita tertawa, tapi di dalam hati menangis. Kita bersikap seolah semuanya baik-baik saja, padahal kenyataan menghantam tanpa ampun. Dan lebih dari itu, kita tahu bahwa tidak ada orang yang benar-benar peduli dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Di mata mereka, kita hanya sekadar bagian dari cerita yang sudah ditulis. Peran kita adalah untuk terus melanjutkan, untuk terus bermain, sampai akhirnya tiba saatnya tirai ditutup. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, di balik tirai itu, kita hancur. Di balik semua senyuman yang kita paksakan, ada luka yang terus menganga, semakin dalam. Kita menjalani hari demi hari dengan kepala tegak, berpura-pura tidak apa-apa, meskipun kita tahu, dalam hati, kita jauh dari kata baik-baik saja. Ada suatu masa ketika semua ini terasa begitu melelahkan. Ketika segala tuntutan dunia dan harapan orang-orang di sekitar kita menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Kita mencoba bertahan, mencoba melawan, tapi pada akhirnya kita hanya manusia. Ada batas yang tidak bisa kita lewati, ada dinding yang tidak bisa kita robohkan sendirian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Terus melawan atau menyerah? Dunia ini seringkali mengajarkan kita bahwa menyerah adalah bentuk kelemahan. Bahwa mereka yang berhenti berjuang adalah pecundang. Tapi di titik tertentu, aku mulai menyadari bahwa kadang menyerah bukan berarti kita lemah. Terkadang, menyerah adalah satu-satunya cara kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, bahwa ada hal-hal di luar jangkauan kita yang tidak bisa kita ubah. Tapi, menerima kenyataan bukanlah hal yang mudah. Ini lebih dari sekadar melupakan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini tentang menghadapi kenyataan yang pahit, menyadari bahwa hidup ini tidak selalu adil, dan meskipun kita mencoba sekuat tenaga, hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang aku bertanya-tanya, apakah hidup ini memang seperti ini? Apakah memang takdir kita adalah terus berjuang tanpa akhir, melawan sesuatu yang tak terlihat, sampai akhirnya kita menyerah? Apakah kita harus selalu berada di tengah badai, tanpa pernah menemukan tempat untuk berlindung? Kita dipaksa untuk terus bertahan, meskipun kita tahu bahwa lambat laun, badai itu akan merobohkan kita juga. Tapi mungkin bukan badai yang harus kita lawan. Mungkin yang harus kita lakukan adalah belajar untuk menerima badai itu. Belajar untuk hidup berdampingan dengannya, meskipun kita tahu badai itu akan menghancurkan beberapa bagian dari diri kita. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita bisa tetap berjalan, meskipun jalan di depan kita penuh dengan duri dan bebatuan. Dan kamu tahu, hal yang paling ironis dari semua ini adalah, di tengah semua kekacauan ini, kita dipaksa untuk terus tertawa. Kita dipaksa untuk berpura-pura kuat, meskipun kita tahu bahwa di dalam kita sedang runtuh. Kita berpura-pura semuanya baik-baik saja, karena itulah yang diharapkan dari kita. Dunia ini tidak peduli dengan rasa sakit yang kita alami. Dunia hanya peduli dengan hasil akhir. Bagaimana kita bisa tetap berdiri di atas panggung, seolah tidak ada yang salah. Tapi, bagaimana kalau kita tidak bisa? Bagaimana kalau kita sudah terlalu lelah untuk terus berpura-pura? Bagaimana kalau kita sudah sampai di titik di mana kita ingin berhenti, ingin menyerah, karena tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk melawan? Kenyataan pahitnya adalah, dunia ini tidak memberi ruang bagi kelemahan. Dunia ini tidak memberi tempat bagi mereka yang ingin berhenti. Kamu harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Kamu harus terus tersenyum, apapun yang kamu rasakan di dalam.
Dan jika kamu tidak bisa, maka kamu akan dianggap gagal. Di mata mereka, kamu adalah seorang pecundang karena kamu tidak bisa bertahan. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tidak peduli seberapa besar kamu mencoba, jika kamu tidak bisa tetap berdiri, maka kamu dianggap lemah. Tapi yang tidak mereka tahu adalah kekuatan sejati bukanlah tentang terus melawan. Kekuatan sejati adalah tentang mengetahui kapan harus berhenti. Kapan harus menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kekuatan sejati adalah tentang bisa menerima diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Bertahan memang penting, tapi tahu kapan harus melepaskan juga sama pentingnya. Karena terkadang semakin kita berusaha melawan, semakin dalam kita terjebak dalam rasa sakit itu. Kadang kita harus belajar untuk berhenti sejenak, untuk mengambil nafas, untuk merenung dan menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita ubah. Dan itu tidak apa-apa. Mungkin terdengar klise, tapi inilah kenyataannya. Kamu tidak bisa selalu mengendalikan hidup. Kamu tidak bisa selalu mengontrol apa yang akan terjadi padamu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih apakah kamu akan terus mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa kamu menangkan, atau kamu bisa memilih untuk berdamai dengan kenyataan dan menerima bahwa hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita semua memiliki batas, dan tidak ada yang salah dengan mengakui batas itu. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita lelah. Karena pada akhirnya, kita adalah manusia, bukan mesin. Kita butuh istirahat. Kita butuh waktu untuk pulih, untuk merenung, untuk memperbaiki diri. Kamu tahu, dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kamu berhenti sejenak. Dunia akan terus berputar dengan atau tanpa kamu. Jadi, tidak ada salahnya untuk mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Untuk berhenti sejenak, untuk menyembuhkan diri dari segala luka yang mungkin kamu rasakan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa keras kamu berjuang, tapi seberapa baik kamu menjaga dirimu sendiri dalam proses itu. Dan ingat, tidak apa-apa untuk merasa lelah. Tidak apa-apa untuk merasa bahwa kamu tidak bisa melanjutkan. Karena yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa kembali bangkit setelah itu. Bagaimana kamu bisa terus maju meskipun dengan langkah yang lebih lambat. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Hidup ini tentang bagaimana kamu menjalani perjalanan itu, dan bagaimana kamu bisa menikmati setiap langkah, meskipun itu sulit. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga kita lupa untuk menikmati prosesnya. Kita terlalu terobsesi dengan apa yang ingin kita capai, sehingga kita lupa bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap kesalahan yang kita buat, setiap kegagalan yang kita alami, semuanya adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Semuanya adalah bagian dari proses yang membuat kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Jadi jika saat ini kamu merasa terbebani oleh keadaan, jika kamu merasa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Setiap orang memiliki lukanya sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar untuk menerima itu. Bagaimana kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa terus maju, meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Mungkin hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang pasti, kita punya pilihan. Kita punya kendali atas bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita merespons setiap hal yang terjadi pada kita. Dan pada akhirnya, itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Jadi, berhenti sejenak tidak apa-apa. Merasa lelah tidak apa-apa. Menangis tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa kembali bangkit setelah itu. Bagaimana kita bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan, meskipun dunia ini terus berusaha menjatuhkan kita. Kamu kuat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.
Dan meskipun saat ini kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah merasa rapuh. Kekuatan sejati adalah tentang bagaimana kamu bisa bangkit kembali setelah merasa rapuh. Bagaimana kamu bisa tetap berdiri, meskipun dunia ini terus mencoba menjatuhkanmu.